umpama Pak nanti ketemu saya yang jengkel, ketemu saya, kalau yang seneng pasti alhamdulillah ini Ustadz tadi. Yang dimaksud kekal itu selama dia disiksa. Tapi di ayat berikutnya, innalladzina amanu wa amilus sholihat malam di saat manusia terlelap tidur. Itu Pak Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqqi basyira wa nadhira wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu taslima. Ikhwan bidin jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, tema ceramah malam hari ini adalah puasa surga. Sebelum saya lanjutkan, saya mau bertanya dulu. Model ceramah saya itu ada 3. Yang satu model nasihat, waktunya 3 menit tanpa doa. Yang kedua model kultum 7 menit tanpa doa. Yang ketiga model tausiah 15 menit ada doanya. Akhirnya ubaya langsung 15. Maka saya tawarkanlah, mau yang model nasihat atau model kultum atau model tausiah. Tausiah semuanya. Baik, gabung aja. Nah, ini mewakili takmir. Baik, nanti bisa pendek, bisa sedang, bisa lama. Baik, jamaah dirahmati Allah, puasa itu surga. Allah SWT menciptakan surga itu untuk ditempati sebagai balasan terbaik. Salah satu yang akan menempati surga nanti adalah orang-orang yang berpuasa. Dalam hadis sahih Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya di surga itu ada kamar-kamar. Bagian luarnya terlihat dari dalamnya dan bagian dalamnya terlihat dari luarnya. Seorang Arab Badui menghampiri Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, untuk siapa itu?" Pertanyaan ini sebenarnya para sahabat itu kalau disebut kata surga, Pak, itu penasaran. Apalagi kekhawatiran kalau surga itu tidak didapatkan. Makanya begitu ada berita tentang surga, semangat dia. Untuk siapa itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, untuk yang merutinkan puasa. Yang merutinkan puasa itu adalah di samping puasa fardu, puasa Ramadan, nanti ada puasa sunnah. Ada Kamis, Senin Kamis, tengah bulan Ayyamul Bid, ada puasa Arafah, ada puasa Muharram 9 atau 10, atau boleh 10 saja di bulan Muharram. Yang kedua untuk yang menjaga lisan. Yang ketiga untuk yang sedekah, dan keempat untuk yang sholat malam di saat manusia terlelap tidur. Itu Pak Bu. Jadi surga nanti ada kamar-kamar yang dijelaskan oleh Rasulullah. Siapa yang menempati nanti? Yang pertama orang yang berpuasa. Mengapa? Pertanyaannya, mengapa puasa bisa menempati surga? Karena ending
Wah, kalau ending terlalu keren Pak Ubaya. Akhir dari ibadah puasa khususnya Ramadan itu adalah ketakwaan. Al-Baqarah 123. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tuh Pak. Jadi kalau kita ditanya kenapa kita berpuasa? Karena perintah Allah. Al-Baqarah 183 ini. Tapi kalau kita ditanya untuk apa berpuasa, jawabannya kita akan masuk surga. Jadi bapak-bapak, mungkin saya boleh mengingatkan ya Pak, puasa kita itu nanti kalau sudah kembali ke akhirat, itu kita akan masuk surga melalui pintu khusus. Kemudian orang bertakwa itu jaminannya surga. Innal muttaqina fi jannatin na'im. Sudah selesai Pak ceramahnya? Iya kan? Diulang Pak ya. Kita berpuasa untuk meraih surga. Tadi digambarkan. Kenapa puasa bisa meraih surga? Karena kita dari Islam, mukmin, lalu takwa, mutakin ya. Nah, mutakin ini adalah jaminannya surga. Sudah selesai. Masih ditambah nggak Pak? Akina Ubaya gimana ini? Tambah lagi. Baik jamaah dirahmati Allah. Oleh sebab itu kita harus bersyukur dan kita harus bergembira. Ibadah yang dibebankan kepada kita itu bukan untuk menyusahkan kita Pak sebagai orang muslim. Sesuai dengan tujuan Islam dihadirkan oleh Allah melalui Rasulullah Muhammad SAW. Agama Islam itu salaman yusalimu salamatan. Agama yang memberikan keselamatan sesuai doa kita. Doa keselamatan apa Pak? Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi hidup itu kalau kita konsisten dengan doa ini Pak, Bu, kita nggak usah berdoa yang lain, no problem. Karena hidup ini hanya 3 ini aja. Di dunia kita minta kebaikan, karena ini modal kita untuk meraih kebaikan akhirat. Kebaikan akhirat itu apa? Surga. Tapi mengapa masih waqina adzabannar? Kan sudah minta surga, wa fil akhirati hasanah itu dalam kurung surga yang diminta itu. Karena nanti di akhirat Bapak Ibu, ketika kita kembali ke akhirat, semuanya kembali ke akhirat. Di akhirat hanya ada 2 tempat. Kalau tidak surga, neraka. Tengah-tengah nggak ada. Kan ada itu yang mengatakan orang gila itu nanti tempatnya di tengah-tengah surga ya. Jadi ini surga, ini neraka aja di tengah-tengah sini. Enggak ada Pak. Kalau di sini masih campur aduk. Di lingkungan masyarakat itu ada yang ahli surga, calon ahli neraka, campur aduk. Di Indonesia ini banyak ahli surga, banyak ahli. Bapak lo yang ngomong. Baik jamaah dirahmati Allah. Nah pertanyaannya kenapa akhir doa ini waqina adzabannar? Begini Pak, nanti orang yang masuk surga, orang Islam masuk surga itu ada 2 model. Yang pertama model pure, begitu dia yaumil hisab fa amaman saqulat mawazinu fa huwa fi isyatir radiyah. Jadi tahapan hari kiamat nanti kalau yang berat timbangan kebaikannya fa huwa fi isyatir radiyah, mereka berada di tempat yang memuaskan, dalam kurung surga. Ini ceramah malam ini banyak kurungnya ya Pak. Ya kadang-kadang kalau nggak dijelaskan nanti bingung. Sebaliknya siapa yang pada hari kiamat yaumil hisab, hari perhitungan amal manusia, itu berat timbangan keburukannya, wa amaman kafat mawazinu fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah.
Nah sekarang Bapak Ibu itu yang menentukan kita, Pak. Nanti kalau kita meninggal itu husnul khotimah apa tidak? Insya Allah kalau meninggalnya husnul khotimah, walaupun dosa dengan pahalanya mungkin selisih 100 trip, itu kita masih mendapatkan surga yang pure tadi. Tapi kalau nanti di yaumul hisab kita masuk surga, Pak. Tapi harus ke neraka dulu. Jadi kalau dosa kita nanti dibalas di neraka, misalnya dosanya 1000 tahun di neraka, baru selesai di neraka kita dilempar ke sungai surga, dibersihkan, baru kita diterima oleh penghuni surga, kita hidup di surga untuk selama-lamanya. Makanya di surat Al-Bayyinah itu, Pak, yang innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina finnari jahannam khalidina fiha, kekal dia. Yang dimaksud kekal itu selama dia disiksa. Tapi di ayat berikutnya, innalladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Beda, Pak. Karena Rasul mengatakan kullu ummati yadkhulul jannah, semua umat masuk surga, ilaman aba, kecuali yang enggan. Lagi-lagi sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang enggan itu? Kata Rasul, faqat ato'ani wahiyal jannah, wa man as'ani iya aba. Siapa yang taat kepadaku, itulah yang ahli surga. Dan siapa yang ingkar kepadaku, itulah yang enggan. Jamaah dirahmati Allah, oleh sebab itu maka sesungguhnya kuncinya surga mudah, Pak, ya. Jadi ketika kita berdoa waqina adzabannar, kita berdoa jangan sampai kita singgah dulu di neraka. Berat, Pak, neraka itu. Seringan-ringan neraka itu nanti apabila telapak kaki menyentuh api yang membakar itu otak langsung mendidih. Tidak perlu waktu merambat seperti di dunia ini. Kalau kita menyentuh api dunia, mau nyoba silahkan nanti pulang dari sini. Nyala, kompor dinyalakan, Bapak nongkrong di atas, pasti merambat dulu ya. Merambat wakinya swaki dulu, terus paha, terus perut, sampai baru otak. Di sana ndak begitu set wis. Siksa neraka itu, Pak, menebus dosanya, dosa yang masuk neraka. Jadi dibakar hangus pulih lagi, bakar hangus pulih lagi. Itulah yang dimaksud Allah, siksaan yang menyedihkan, mengerikan. Dan itu adalah orang muslim yang ketika dia menghisab banyak dosanya. Oleh sebab itu jamaah dirahmati Allah, kembali kita bersyukur. Ramadan itu panas membakar. Maksudnya apa, Pak? Dulu sebelum Islam hadir, Ramadan itu sudah dipakai nama di Mekah, di Saudi Arabia. Dan uniknya, setiap bulan Ramadan hadir, cuaca di Mekah itu memuncak, panasnya luar biasa. Kalau sekarang panasnya berapa, Aki Ubaya? 50 ya, 50 derajat. Dulu saya ke Mekah tahun 2004, panasnya memuncak 42 derajat. Kalau kalau nyuci baju nggak usah dijemur, Pak. Cuci baju bersih, digibaskan, kita pakai berangkat ke Masjidil Haram, 5 menit sudah kering. Di sana keringat juga keluar, tapi karena panasnya langsung kesedot matahari, jadi baju itu nggak kotor. Di sini kan lambat, keringat keleleran dulu kan, Pak. Karena kita 38 derajat. Tadi aja, Bu, itu luar biasa panasnya, ya. Panas betul tadi itu. Itu hanya 38 sekian derajat. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, 42 derajat saja dulu teman-teman itu minta hati unta. Jam 2 mulai dijemur di hotel yang paling atas. Jam 5 itu sudah kering kayak keripik. Itu di Mekah.
Nah, panasnya yang begitu memuncak itu banyak benda-benda yang mudah terbakar. Pernah dulu kita kebakaran ya, tahun berapa itu? Hutan kebakaran, saking panasnya nggak ada hujan. Nah, begitu Islam datang, Islam hadir, nama Ramadan masih dipakai nama bulan ke-9. Artinya masih sama, panas membakar. Maksudnya yang dibakar, kalau dulu yang dibakar benda, sekarang yang dibakar adalah dosanya orang-orang beriman yang berpuasa. Dalam hadis qudsi dijelaskan, Allah SWT berfirman, Rasulullah menjelaskan bahwa Allah mewajibkan puasa Ramadan. Faradhu siyamana wa sanantu qiyamuh, dan aku mensunahkan sholat malamnya. Barang siapa berpuasa dan sholat malamnya karena ridho Allah, maka dia diampuni dosa-dosanya bersih seperti ketika dilahirkan dari rahim ibunya. Kharaja min dunubihi kayaumin waladatu ummu. Makanya ada hari raya Idul Fitri. Itu sebenarnya memberikan penghargaan kepada orang berpuasa karena dosa-dosanya bersih. Baik, terakhir Pak ini, jangan lama-lama lah. Soalnya kalau lama-lama Pak nanti ketemu saya yang jengkel, ketemu saya, wow. Kalau yang seneng pasti alhamdulillah ini Ustadz tadi malam bagus. Yang jengkel Ustadz tadi malam itu nggak enak Pak ya. Tapi kesimpulannya kita harus gembira Pak, harus senang. Kalau ibadah zikir kita tidak memasukkan kita ke surga, masih ada ibadah sholat 5 waktu. Ibadah sholat 5 waktu juga nggak bisa memasukkan kita surga. Ada ibadah Ramadan. Yang punya duit, punya dana, punya kemampuan, bolehlah ke Mekah. Itu adalah seumur hidup sekali. Ramadan hadir setahun sekali untuk membersihkan dosa-dosa kita, meningkat kita menjadi mutakin, dan jaminan kita adalah surga. Subhanallah. Rasa syukur apa yang tidak bisa kita ciptakan dari diri kita? Bahkan kalau kita meninggal di bulan Ramadan saat beribadah, insya Allah itu syahid, dan syahid jaminan adalah surga. Oleh sebab itu zaman dirahmati Allah, kita makmurkan bulan Ramadan yang pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Cendekiawan Muslim Yamak Syari Dhofir dalam bukunya Cerdas Beribadah, bulan Ramadan hadir itu setiap orang mukmin dikasih wadah oleh Allah. Wadahnya besar, disuruh mengisi kebaikan. Minimal ada 3 yang harus diisi dalam wadah itu. Apa itu Pak? 1, sedekah. Monggo silakan di bulan Ramadan banyak-banyak sedekah. Sedekah tidak hanya duit saja Pak. Sedekah itu tasbih kita sedekah, zikir kita sedekah, istighfar kita sedekah, baca Al-Quran itu sedekah. Karena zikir yang tertinggi adalah baca Al-Quran. Yang kedua, sholat malam, sholat tarawih. Walaupun kita habis makan nikmat, ada ngantuk-ngantuk, datang aja ke masjid. Cuman kalau sholat sambil ngantuk ya pahalanya kurang juga aja. Tapi itu sudah berusaha mengisi wadah tadi. Yang ketiga adalah tadarus Al-Quran. 1 huruf yang Allah berikan bagi orang baca Quran adalah 10 kebaikan. Nah, di bulan Ramadan ini lipat 10 hingga 700 kali lipat. Bahkan tak terbatas. Tak terbatas nanti menjadi syafaat buat kita di akhirat. Begitu akhir Ramadan, wadah itu diganti oleh Allah pahala yang besar, yang 1000 bulan tadi. Bagaimana Pak kita nggak masuk surga? Dosa sudah diampuni. Ya, pahalanya begitu besar. Surga Pak. Semua nabi dan rasul diutus berjuang untuk supaya manusia mendapatkan ridhonya. Termasuk kita juga berjuang bagaimana ibadah yang diperintahkan pada kita jalin dengan sebaik mungkin. Demikian yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menjalankan ibadah puasa. Insya Allah nanti kita ketemu di surga Pak, lewat pintu Ar-Rayyan. Ya, karena kita berjuang supaya hidup kita mulia di akhirat, termasuk di dunia juga itu mulia. Semoga Allah memberikan kekuatan dan kemauan pada kita, sabar dalam menjalaninya.
Yang penting kita tetap istiqomah. Jangan sekali-sekali kita meremehkan ibadah, jangan sekali-sekali kita tidak berbuat kebaikan. Itu akan merugikan kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.